Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pada pertemuan pembelajaran tematik minggu ini akan kami sampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok yang pertama, pembelajaran tematik kelas E, tentang materi karakteristik anak usia dini SD atau MI. Sebelumnya kami akan memperkenalkan Pak anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Muhammad Kanzi Ahsan Adeseva, kemudian ada saudara Muhammad Haji Abdul Kholik, kemudian ada Wanda Hamidah, Kamilah, dan saudara Alwi. Sebelum kita memasuki ke materi, saya akan membagikan diskusi kali ini menjadi 3 sesi. Yang pertama adalah sesi pemakalah untuk menyampaikan makalahnya, kemudian yang sesi kedua sesi tanya jawab, dan sesi ketiga sesi pandangan umum. Ya, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk pemakalah menyampaikan materinya. Terima kasih. Karakteristik anak usia sekolah dasar, yaitu pembentukan kemampuan siswa di sekolah dipengaruhi oleh proses belajar yang ditempuhnya. Proses belajar akan terbentuk berdasarkan pandangan dan pemahaman guru tentang karakteristik siswa dan juga hakikat pembelajaran guru sebagai pembimbing, fasilitator, narasumber, atau pemberi informasi. Perlu disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Untuk mendukung hal itu, diperlukan pemahaman para guru mengenai karakteristik dan proses pembelajarannya khususnya di sekolah dasar. Ya, bentuk-bentuk karakteristik siswa sekolah dasar yaitu contohnya senang bermain. Karakter ini menuntut untuk guru agar melaksanakan kegiatan ajar mengajar, memuat permainan lebih menarik. Guru hendaknya mengembangkan model pengajaran yang serius tapi santai. Penyusunan pelajaran bercampur dengan permainan. Senang bergerak. Anak sekolah dasar tidak dapat duduk terus-menerus karena pasti bosan. Oleh karena itu, guru hendaknya merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak berpindah atau bergerak. Anak senang bekerja dalam kelompok. Yang ketiga yaitu anak sedang bekerja dalam kelompok. Maksudnya dengan adanya pergaulan dengan kelompok, sebaya mereka anak-anak belajar aspek-aspek sosialisasi seperti bekerja sama, saling membantu, memenuhi aturan di sebuah kelompok itu, belajar bertanggung jawab, dan juga bersaing dengan kawan sebaya. Yang keempat yaitu senang memperagakan sesuatu secara langsung. Ditinjau dari perkembangan kognitif anak sekolah dasar, tahap operasional konkret dari apa yang mereka lihat langsung akan masuk memori dan diingat mereka. Jadi guru sebisa mungkin mengajarkan dengan cara para siswa memperagakan atau terlibat langsung dalam pembelajarannya. Selanjutnya, perkembangan intelektual dan emosional tergantung pada beberapa faktor lain. Perkembangan fisik atau jasmani dari siswa satu dengan yang lain berbeda, sekalipun dalam usia yang relatif sama, bahkan dalam keadaan ekonomi yang relatif sama, namun pertumbuhan anak-anak berbeda ras, menunjukkan perbedaan yang menyolok. Ini disebabkan oleh lingkungan, perlakuan orang tua terhadap anak, kebiasaan hidup, kemudian perkembangan intelektual dan emosional anak sangat bergantung pada faktor antara lain kesehatan gizi, kebugaran jasmani, pergaulan, pembinaan orang tua. Jika kurang dalam intelektualnya, maka kemungkinan dia tidak memiliki mental akan menjadi pasif dalam berkomunikasi.
Perkembangan emosional berbeda satu sama lain dengan perbedaan jenis kelamin. Usia, lingkungan, pergaulan, dan pembinaan orang tua. Kemudian perkembangan bahasa anak berkembang sejak anak berusia 4-5 bulan. Orang tua yang bijak selalu membimbing anaknya untuk belajar berbicara sederhana sampai berketerampilan untuk berkomunikasi dengan bahasa yang lancar serta demi tahap sesuai perkembangan anak tersebut. Terima kasih. Yang selanjutnya B. Karakteristik anak pada usia rendah. Pada tahapan anak atau siswa berupaya semakin ingin mengenal siapa dirinya dengan membandingkan dirinya dengan teman sebayanya. Ada beberapa tugas perkembangan siswa sekolah, diantaranya mengembangkan konsep yang perlu bagi kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya mengembangkan kata hati, moralitas, dan suatu skala nilai-nilai. Yang selanjutnya mencapai kebebasan pribadi. Yang selanjutnya mengembangkan sikap terhadap kelompok dan instansi sosial. Memperhatikan tahapan perkembangan berpikir. Yang selanjutnya kecerdasan belajar anak usia sekolah dasar memiliki 3 ciri. Yang pertama hierarki, yang kedua integratif, yang ketiga konkret. Selanjutnya C. Karakteristik siswa sekolah rendah, yaitu tingkatan kelas di sekolah dasar dapat dibagi menjadi 2, yaitu rendah dan tinggi. Kelas rendah terdiri dari kelas 1, 2, dan 3, sedangkan tinggi terdiri dari kelas 4, 5, dan 6. Ada beberapa tugas perkembangan siswa sekolah. Yang pertama, mengembangkan konsep yang perlu bagi kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mengembangkan kata hati, moralitas, dan suatu skala nilai-nilai. Yang selanjutnya, mencapai kebebasan pribadi. Yang selanjutnya, mengembangkan sikap-sikap terhadap kelompok dan institusi sosial. Materi yang selanjutnya yaitu ada karakteristik pembelajaran di kelas rendah. Pembelajaran di kelas rendah dilaksanakan berdasarkan rencana yang telah dikembangkan oleh guru. Pembelajaran harus dirancang oleh guru sehingga kemampuan siswa, bahan ajar, proses belajar, dan sistem penilaian sesuai dengan tahapan perkembangan siswa. Hal ini harus dipahami, yaitu proses belajar harus dikembangkan secara interaktif. Dalam hal ini, guru memegang peranan penting dalam menciptakan stimulus respon agar siswa menyadari kejadian di sekitar lingkungannya. Siswa kelas rendah masih banyak membutuhkan perhatian karena fokus konsentrasinya masih kurang. Perhatian terhadap kecepatan dan aktivitas belajar juga masih kurang. Hal ini memerlukan kegigihan guru dalam menciptakan proses belajar yang lebih menarik dan efektif. Nah, kemudian anak usia sekolah dasar berada pada tahapan operasional konkret. Pada rentang usia tersebut, anak mulai menunjukkan perilaku belajar sebagai berikut. Yang pertama, mulai memandang dunia secara objektif, bergeser dari satu aspek situasi ke aspek lain secara reflektif, dan memandang unsur-unsur secara serentak. Kemudian, yang kedua, mulai berpikir secara operasional. Yang ketiga, mempergunakan cara berpikir operasionalnya untuk mengklasifikasikan benda-benda yang ada di sekitar mereka. Kemudian yang keempat, membentuk dan mempergunakan keterhubungan aturan-aturan prinsip ilmiah sederhana dan mempergunakan hubungan sebab akibat. Kemudian yang kelima, yaitu ada memahami konsep substansi, volume zat cair, panjang, lebar, luas, dan berat. Poin yang selanjutnya yaitu pertumbuhan fisik jasmani anak usia SDMI. Yaitu yang pertama, saat anak sekolah memasuki usia 6 tahun, ada beberapa pertumbuhan fisik yang dialaminya seperti pergantian dari gigi susu menjadi gigi permanen.
Kemudian yang kedua, perkembangan fisik anak usia 7 tahun juga bisa ditandai dengan peningkatan berat badan yang cenderung lebih cepat. Masih di usia yang sama, gigi permanen anak satu persatu mulai tumbuh sebagai pengganti gigi susu. Nah, kemudian yang ketiga, di usia 8 tahun, anak akan mengalami perkembangan tubuh berupa kenaikan berat badan dari 2-3 kg. Sedangkan tinggi badan anak akan mengalami peningkatan sekitar 7-5 cm. Namun, hal ini sebenarnya bisa berbeda-beda pada setiap anak. Biasanya, anak usia 8 tahun sudah mulai memperhatikan tinggi badan dan berat badannya sendiri. Kemudian poin yang terakhir, yaitu ada perkembangan anak usia 9 tahun ditandai dengan peningkatan tinggi dan berat badan yang lebih pesat terjadi pada perempuan dibandingkan dengan anak laki-laki. Tanda-tanda pubertas juga mulai dialami oleh anak usia 9 tahun. Salah satunya pertumbuhan pada organ seksual, seperti pertumbuhan payudara pada anak perempuan dan biasanya pada anak laki-laki ditandai dengan suara anak laki-laki yang berubah dan mengalami mimpi basah. Kita lanjut ke materi tentang perkembangan intelektual anak. Perkembangan intelektual anak dipengaruhi oleh 3 proses yang fundamental, yaitu proses asimilasi, akomodasi, dan akuilibrasi. Yang pertama, proses asimilasi adalah proses penggabungan dari pengetahuan baru yang mereka dapatkan dengan pengetahuan yang sudah ada di dalam diri mereka. Kemudian ada proses akomodasi, yaitu proses penggabungan atau pembuatan skema pengetahuan baru dengan pengetahuan lama untuk dijadikan sebuah pengetahuan yang umum. Kemudian untuk lebih lanjut lagi akan mengalami proses akuilibrasi, yaitu proses penyeimbangan pengetahuan yang sudah siswa ketahui dengan berdasarkan pengalaman siswa itu sendiri, agar dia mengalami perkembangan intelektual yang berkembang lebih cepat dari anak-anak lainnya. Kemudian terus materi yang kedua adalah perkembangan emosional atau perkembangan EQI. Teori perkembangan emosional menurut Lazarus adalah pikiran datang sebelum emosi atau rangsangan fisiologis. Perkembangan emosional ini ada beberapa tahapan. Yang pertama ada tahapan usia dini, yaitu tahapan perkembangan emosional yang berkembang melalui interaksi-interaksi dengan orang lain di sekitar. Anak-anak biasanya mengembangkan kemampuan sosialnya secara beriringan dengan intelektual, seperti berkomunikasi. Kemudian perkembangan emosional pada usia 4-6 tahun, mereka sudah sanggup memahami perasaan orang lain. Kemudian usia 7-12 tahun, mereka bisa melakukan regulasi diri dengan lebih kreatif lagi, seperti menunjukkan sikap yang sesuai dengan emosional mereka, keadaan emosi mereka. Kadang mereka juga bisa menyembunyikan emosi tersebut agar membuat orang lain merasa senang. Kemudian untuk umur 12-18 tahun atau usia remaja, mereka mampu untuk menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan sosial atau situasi sosial yang ada di lingkungan mereka. Terima kasih. Ada beberapa karakteristik atau kebutuhan peserta didik pada tahap kelas awal ini. Yang pertama,
mereka senang bermain. Jadi untuk pada kelas awal ini sebisa mungkin guru sesekali menerapkan belajar sambil bermain, diisi permainan seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu anak-anak pada usia awal senang bergerak. Pada usia ini ketika anak diberi pelajaran, anak hanya disuruh duduk selama 30 menit saja, mereka bakal cenderung bosan. Jadi di sini tugas guru bagaimana caranya biar anak itu juga pada pembelajarannya diberi permainan agar anak tidak merasa bosan. Kemudian yang ketiga ada senang bekerja dalam kelompok. Jadi guru harus merancang model pembelajaran yang meminta siswa untuk membentuk kelompok dan menyelesaikan dengan suatu permainan yang ada. Permainannya ini yang tentunya berkaitan dengan materi pembelajaran dalam kelompok tersebut. Kemudian ada juga yang keempat, anak senang merasakan atau melakukan mempraktekkan sesuatu secara langsung. Dan yang keempat di sini pada anak usia awal, yaitu mereka cenderung lebih senang melakukan pekerjaan secara langsung atau mempraktekannya secara langsung. Contohnya yaitu ketika diberi pelajaran IPA tentang tanaman, mereka lebih suka mempraktekannya secara langsung. Mungkin bisa dikasih tugas atau kita praktek menanam biji kacang hijau seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sekian dari hasil pemaparan makalah dari kelompok 1 pembelajaran tematik kelas E. Jika ada kesalahan dalam tutur kata maupun materinya yang masih kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.